Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Bismillah qala Kitabul Fadail babu fadli qiraatil Qur'an. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima rawahu Muslim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu rawahu al-Bukhari. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah as-sami'il basir al-alimil qadir. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Arsala ilaina abdahul mujtaba sayyidina Muhammadan al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumil masir. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari yang mulia ini di subuh kedua kita di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan memudahkan langkah kita semua untuk sama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita niat i'tikaf menunggu datangnya waktu salat isyraq, dan sama-sama kita mengisi waktu yang mulia ini dengan mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah tidak ada sesuatu yang paling indah di dalam menghiasi batin kita setelah Al-Quran melainkan adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang diterima amal ibadahnya di sepanjang bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mana membicarakan tentang Kitabul Fadail, yaitu tentang keistimewaan-keistimewaan. Ada amalan-amalan yang mempunyai keistimewaan. Wa Al-Imam Nawawi di dalam kitab Azkar yang kita baca di malam Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah kita lalui tentang bagaimana beliau mengatakan apabila kalian mendengar suatu fadilat, suatu amalan yang di dalamnya terdapat keistimewaan atau fadilah. Apabila kalian mendengar suatu amalan yang di dalamnya terdapat keistimewaan, maka niatkan untuk mengamalkan daripada apa yang kalian dengar tersebut. Nah, karena memang ilmu yang kita tuntut selama hidup di dunia, jika tidak mendekatkan kita kepada Allah, jika tidak memberikan manfaat kepada kita, maka ilmu itu tidak akan mampu menyelamatkan kita besok nantinya di hari kiamat. Ilmu yang nantinya besok mampu menyelamatkan kita di hari kiamat adalah ilmu yang senantiasa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Dari karenanya Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau menulis di sana Kitabul Fadail. Ini semuanya tentang fadilat-fadilat, tentang keistimewaan-keistimewaan yang mana kita niatkan untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Yang pertama, babu fadli qiraatil Quran. Yang pertama adalah bab tentang keistimewaan membaca Al-Quran. Bil khusus kita yang berada di bulan Ramadan, bulan yang mana Allah memilihnya untuk diturunkan Al-Quran.
Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada bulan Ramadan, bulan yang mana Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus, duf'atan wahidah, min lauhil mahfuz ila sama'id dunia, dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia turun berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun ala hasbil ahwal, tergantung keadaan, tergantung apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan setelah diberikan risalah dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Hadis yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abi Umamah meriwayatkan, beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an. Anjuran dari Nabi kita Muhammad, iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, baca tuh Al-Qur'an. Hati seseorang akan bersinar dan bercahaya dengan bacaan Al-Qur'an yang dia istiqamahkan dan yang dia rutinkan. Maka dari karenanya bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita dengan bacaan Al-Quran yang kita baca atau yang kita dengar dalam salat tarawih atau yang kita baca dalam hizib Al-Quran. Apabila kita melihat bagaimana generasi-generasi terdahulu, hubungan mereka dengan Al-Quran sangat luar biasa. Ketika kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah melalui Al-Quran, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Namun ketika kita mengabaikan Al-Quran, kemudian perilaku kita bertolak belakang dengan Al-Quran, maka kita akan menemui kehidupan yang sempit. Sebesar apapun rumahnya, sebanyak apapun hartanya, sekaya apapun orangnya, ketika dia jauh dari Al-Quran, dia tidak akan pernah mendapatkan kelapangan dalam hidup. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari zikri, ulama tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud dengan zikri adalah ay Al-Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Masya Allah. Kehidupannya sempit. Ternyata hidup yang sempit bukan hidup yang kekurangan. Hidup yang sempit bukan orang yang hidup tinggal di rumah yang sangat-sangat sederhana, tidak. Hidup akan terasa sempit jika engkau jauh dari Al-Quran, dan hidup akan terasa lapang jika hubunganmu indah dengan Al-Quran. Al-Quran mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di situ, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di hari kiamat dia dihalau dalam keadaan buta. Dia komplain dengan Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan, kenapa kau halau aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah dulu saya selama di dunia melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita, begitulah dulunya ketika datang Al-Quran, ayat-ayat kami, kau abaikan, kau lupakan, maka hari ini kau pun akan dilupakan dan diabaikan. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Maka dari karenanya setiap rumah, hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena itu anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Hiasan terbaik untuk rumah kita adalah Al-Quran. Jadikan waktu sebelum buka puasa bismillah baca 5 ayat atau satu halaman bismillah baca. Yang suami menyimak bacaan istrinya, yang istri menyimak bacaan suaminya.
Kedua orang tuanya yang udah punya keluarga, yang udah punya anak, simak bacaan anaknya bagaimana. Begitu, masya Allah. Sehingga hidupnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qarani. Itu kenapa mereka para aulia, mereka sukses, mereka beruntung, mereka menjadi orang yang bahagia, mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah karena hidup mereka senantiasa dengan Al-Qur'an. Jadikan wirid kita Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an kata Nabi Muhammad. Jangan sibuk dengan berita dunia. Masya Allah, berita dunia, macam-macam berita dunia. Memang dunia penuh tipu daya. Semuanya tidak ada yang asli. Kadang-kadang oplos dan lain sebagainya begitu. Kadang-kadang semuanya terlihat asli, ternyata belakangnya tidak seperti yang kita lihat begitu. Tapi kalau sudah urusan berita akhirat, kalau berita dunia ya begitu. Kita lihat kayak hitam, ternyata putih. Dilihat seperti putih, ternyata hitam. Dilihat ya begitu. Macam jangan kita bingung lagi. Tapi kalau berita akhirat, khalas. Nah, dari karenanya sibukkan diri kita dengan berita akhirat. Sibukkan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an besok akan datang di hari kiamat syafi'an. Apa arti syafi'an? Yaitu adalah talibal maghfirah li ashabih, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang suka membacanya. Orang-orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, orang yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Dan siapapun yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an tidak akan tersesat. Kita kadang-kadang ya Allah, tuh Al-Qur'an apa aja dipakai. Bacaan Al-Qur'an apa aja dipakai. Mau sumpah jabatan apa aja Al-Qur'an. Tapi ketika Al-Qur'an engkau jadikan di belakang otakmu, di belakang nafsumu, dan engkau tidak berimam dengan Al-Qur'an, kebinasaan yang akan menunggumu. Hati-hati. Maka dari karenanya orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, dia akan selamat. Udah, jangan sibuk dengan berita dunia, sibukkan dengan berita akhirat. Apa kata akhirat? Berita akhirat bagaimana? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang akhirat? Apa kata Allah tentang dunia? Apa kata Allah tentang ini? Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kata Imam Al-Haddad, fa innahul bahrul muhit. Quran ini lautan yang tak bertepi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena dia akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahli alladhina kanu ya'maluna fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima rawahu Muslim. Besok di hari kiamat didatangkan Al-Qur'an. Didatangkan Al-Qur'an dan orang-orang yang ahli, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Yang dahulunya selama di dunia mereka mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ini kita udah 2 malam tarawih. Adakah kita yang mampu mengambil nasihat dari surah yang dibaca imam dalam salat tarawih? Di rakaat pertama langsung alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Renungkan alhaakumut takatsur. Menumpuk harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya telah melalaikan kalian. Ketika sudah ambisinya kuat untuk menjadi orang yang kaya raya, memang orang yang mengejar dunia tidak ada puasnya. Gajinya 1 bulan 30 juta masih belum puas. Gajinya tiap bulan ratusan juta masih belum puas. Gajinya tiap bulan miliaran masih belum puas. Begitu. Alhaakumut takatsur.
tidak akan pernah merasa puas sampai hatta zurtumul maqabir. Itu direnungkan. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal latarawunnal jahim. Kemudian apa namanya, selanjutnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Apakah kita termasuk orang yang rugi atau termasuk orang yang dikecualikan dari kerugian yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Wah, kata orang mukmin interaksinya dengan Al-Quran begitu. Interaksinya begitu dengan Al-Quran. Dari karenanya innal yu'ta yaumal qiyamah alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Sehingga datang surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada suratul Baqarah punya keistimewaan tersendiri. Sehingga disebutkan suratul Baqarah tidaklah dibacakan di dalam suatu rumah melainkan keistimewaannya tatrudis syaitan, mengusir syaitan dan mendatangkan keberkahan. Dari karenanya usahakan tuh di rumah jangan berlalu 3 hari kecuali dibacakan suratul Baqarah dalam rumah. Kalau kita tidak mampu membacanya, setidaknya MP3. Jangan berlalu dari 3 hari. Alal agal paling sedikit 3 hari. Sebelum 3 hari udah khatam Baqarah. Ada disebutkan oleh Syekhina Al-Habib Umar bahwasanya seandainya seluruh penyihir di dunia berkumpul untuk menyihir rumah orang yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak mampu. Ada suratul Baqarah. Bacakan, jangan lewat dari 3 hari udah khatam Baqarah. Al-Baqarah baca. Kalau kada kau membaca ya udah MP3. Kayaknya banyak mengambil MP3 Bang udah membaca surah. Alhamdulillah. Bismillah. Bacakan suratul Baqarah. Taqdumuhu suratul Baqarah tuhajjani an sahibihima. Maka surah Al-Baqarah tujadalan, tuhajjan artinya tujadalan an sahibihima, memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya, karena Al-Quran akan memberikan syafaat. Wahakala. Rawahu Muslim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Sayyidina Utsman, beliau berkata Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian, siapa yang paling baik? Yang paling bagus bajunya? Tidak. Yang paling mahal kopiahnya? Tidak. Yang paling mahal sarungnya? Tidak. Yang paling mewah pakaiannya? Tidak. Tapi yang paling baik kata Nabi Muhammad di antara kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka dari karenanya pengajar Al-Qur'an jangan minder. Kau dipilih oleh Allah untuk mengajarkan umat-umat Nabi Muhammad bacaan Al-Quran. Itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan orang tua yang punya anak mau belajar Al-Quran itu keistimewaan. Itu hadiah dari Allah. Ketika engkau punya anak, punya keluarga, mereka mau belajar Al-Quran. Dan berapapun yang kita keluarkan untuk para pengajar Al-Quran, sungguh apa yang kita berikan sangat sedikit daripada apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak kita dari bacaan Al-Quran. Maka dari karenanya pernah diceritakan ada di zaman dahulu ada seorang guru mengajarkan Al-Quran kepada seorang anak yang kaya raya, tapi bukan sekedar kaya raya. Orang dahulu kaya rayanya tapi dia punya ilmu agama. Tuh orang kalau sudah punya ilmu agama, apapun jabatannya, apapun statusnya, selalu mengantarkan kepada kebaikan. Maka suatu hari anak orang tersebut diajarkan bacaan Al-Quran oleh gurunya. Maka orang tuanya melihat kegigihan gurunya, keseriusan gurunya mengajarkan Al-Quran kepada anaknya tersebut, dan anaknya pun rajin. Maka orang kaya itu ingin memberikan penghargaan kepada sang guru dengan memberikan jumlah uang yang begitu besar. Nah, ketika diserahkan, langsung gurunya melihat, merasa kebanyakan, bilang, ya Allah, ini kalau dibahasakan bahasa kita, Pak Haji maaf, ini pemberian besarnya luar biasa, ini pemberian banyaknya luar biasa.
Maka orang kaya itu mendengar gurunya mengatakan pemberiannya terlalu besar. Saat itu juga anaknya diberhentikan belajar dari itu guru. Bilang udah, besok udah saya lagi turun di sini. Bingung. Loh kenapa? Nah, kenapa jadi sampai diberhentikan? Bilangnya, engkau telah menganggap sesuatu yang hina di sisi Allah itu adalah besar. Kau anggap pemberianku besar, itu bukan besar, tidak seberapa daripada apa yang kau berikan buat anakku. Berarti engkau mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah, dan engkau mengagungkan sesuatu melebihi daripada Al-Quran. Tidak pantas anak saya belajar dengan mudah. Selesai. Oh, kita kadang-kadang, ya Allah, kita kadang-kadang diterapkan gitu, nang ada aja kada dibayar ribuannya, masya Allah. Hah? Tuh kita kadang-kadang memberi orang, kebanyakan kayaknya. Apa yang kebanyakan? Ada sesuatu yang a'zam dari Al-Quran, ada sesuatu yang mahal dari Al-Quran. Anakmu diajarkan ilmu agama, anakmu dididik dengan Al-Quran, anakmu dididik dengan didikannya Nabi Muhammad. Apakah ada yang lebih berharga daripada itu? Apakah dunia lebih berharga daripada Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad? Apakah hartamu lebih berharga daripada al-ilmu khairun minal mal? Ilmu lebih berharga daripada harta. Dari karenanya ya begitulah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hakadha, orang yang terbaik di antara kalian adalah belajar Al-Qur'an. Belajar itu sama tajwidnya. Ikhlas, pengajarnya pun harus ikhlas, mencari ridhonya Allah, dan itu ladangmu. Wahai pengajar Al-Quran, ladangmu untuk mencari amal jariah yang nantinya ketika engkau telah meninggal dunia, apabila mereka masih baca Al-Quran, kau masih dapat pahalanya. Nah, orang tua, ayo usahakan Fatihah yang dibaca oleh anakmu, oleh istrimu, kau sendiri yang ngoreksinya. Ini bagaimana shad, bagaimana ta, bagaimana dha, seperti itu. Bagaimana panjang pendeknya, perhatikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baca. رضي الله عنه وعنكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأدرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. Naam, hadza hadis Sayyidatuna Aisyah. Hadza Sayyidatuna Aisyah pernah suatu hari terlambat datang. Ditunggu sama Nabi Muhammad. Mana Anda datang-datang? Tahu-taunya ketika datang ditanya sama Nabi Muhammad, "Gala mahabasuki?" Apa yang membuat engkau telat datang? Ternyata yang membuat beliau telat datang karena mendengar bacaan Al-Quran dari para sahabat. Nah, begitu. Seseorang akan terlena dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain, itu ala hasbi imanihim, tergantung keimanan mereka. Tergantung keimanannya. Masya Allah. Apalagi Al-Quran ini kalau dibacakan di mana aja cocok. Ini Al-Quran di mana aja dibacakan cocok. Dibacakan orang yang lagi selamatan rumah, bagus. Yang lagi sunatan, bagus. Pernikahan, bagus. Buka toko, bagus. Gitu. Ada yang takziah orang meninggal dunia, bagus. Tapi kalau musik, coba meninggal dunia, nyalakan musik. Masya Allah, ada salah satu jemaah yang rutin di sini hadir, meninggal dunia sebelum datang hari Ahad. Masya Allah, masih muda.
konfirmasi sama sepupunya bilang kapan majelis yang kita rutinkan setiap bulan dimulai, khususnya di Masjid Jami Sungai Jingah. Jar sepupunya besok udah mulai pukul 12:30 kemarin. Habis itu jam 4:30 konfirmasi lagi, besok udah mulai lah di sini. Jarnya ya mulai. Sudah niat hadir sebelum maghrib meninggal dunia. Dalam keadaan puasa. Buka puasanya di surga insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat insyaallah. Diterima amal ibadahnya dan diterima niatnya. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Wah, kita tidak tahu kita apakah termasuk orang yang baik atau tidak, tergantung bagaimana kita menutup usia kita. Syuf, orang yang muda dari yang kita dapat informasi ketika saudaranya datang ke rumah, ternyata orangnya dalam keadaan sujud, sudah niat untuk hadir. Maka dari karenanya niatkan apa nih 1 bulan penuh apa yang kita niatkan. Tarawih niatkan, salat subuh, maghrib, isya, subuh berjamaah niatkan. Jangan niatnya wah aku jarang awalan wa akhiran aja puasa. Niat baca Al-Quran. Ayo khatamnya berapa kali khatam sepanjang Ramadan. Allah ya Rabb. Alladhi yagra'ul Quran. Hada Aisyah meriwayatkan galat Rasulullah. Rasul bersabda alladhi yagra'ul Quran, orang yang baca Al-Quran wa huwa mahirun bih. Apa arti mahirun bih? Artinya orangnya lancar. Mahirun bih maksudnya apa? Bacaannya penuh dengan tajwid, tajwidnya mantap. Paham panjang pendek, wakofnya di mana, paham dengan tajwid. Makharijul huruf, masya Allah bagus. Kemudian lagi orangnya membaca, dia terapkan seluruh hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ilmunya. Bagaimana membaca tasydid, bagaimana gunnahnya, begitu. Bagaimana mad wajib, mad jaiz, mad tabi'i, bagaimana semuanya bagus. Nah, orang itu disebut mahir. Mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Dia besok dikumpulkan dengan as-safaratil kiramil bararah, itu malaikat. Kenapa malaikat itu disebut as-safarah? Karena dialah yang sering mondar-mandir mengirim risalah suratan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh para malaikat tentang amal-amalnya. Dia yang mengirimkan. Ada safarah. Safir. Kalau safarah di negara itu namanya duta, kedutaan. Duta itu yang mengirimkan kepada Allah. Dia yang menjadi perantara mengirimkan. Nah, al-kiram, apa yang kenapa jadi disebut dengan kiram? Li'annahum mutahharuna min danasil ma'asi. Karena malaikat itu suci dari kekotoran maksiat. Al-bararah, yaitu orang yang taat. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan begitulah di sana orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia besok dengan para malaikat mulia di sisi Allah. Nah, sekarang orang yang yatata'ta. Apa itu yatata'ta? Arti yatata'ta yaitu adalah orang yang yataraddad alaih, orang yang kada lancar bacanya. Kan ada orang yang kada lancar. Walladzina na'am, itu kada lancar. Apakah sia-sia bacaannya? La, tidak disia-siakan. Walhasil apapun yang kau lakukan untuk Al-Quran tidak disia-siakan Allah. Walladzi yatata'ta fi wa huwa alaihi syad, orang yang yatata'ta, yataraddad alaihi fi qira'ah wa yathqul ala lisanih, lisannya berat, artinya kada lancar. Itu sebenarnya yang kada lancar itu sebenarnya lancar. Kenapa jadi kada lancar? Ya karena jarang, setahun sekali Ramadan hanya Al-Quran. Sisanya Masya Allah 29 Ramadan sudah berhitung dah. Langsung masukkan Al-Qurannya rapi luar biasa. Ada Al-Quran. Masya Allah.
Nah, orang yang yatata'ta wa huwa alaihi syaq, apakah dia dapat pahala atau tidak dapat pahala karena bacaannya kadang-kadang tidak sempurna dan sebagainya? Kata Nabi Muhammad, lahu ajran, dia dapat 2 ganjaran pahala. Masya Allah. Artinya kada sia-sia. Ini ya Allah, ulung koler guru aja baca Al-Quran. Nah, kenapa kada lancar juga aja? Lah, baca. Kau dapat pahala bacaanmu dan kau dapat bacaan ala ta'atih. Nah, dia dapat pahala qiraatih walahu ajru ta'atih. Dia dapat pahala bacaannya dan dia dapat pahala ta'atih. Arti ta'atih apa namanya? Karena tidak lancar, dapat pahala. Alif lam mim tanzilul lul kita ada jadi masalah. Bismillah, baca aja, belajar baca. Wah, ulun sudah tua kayak apa? Lah, baca, belajar. Cari orang yang umpama Masjid Jami Sungai Jingah ada mengadakan agenda khusus belajar ibu handang tuha-tuhanya bacaan Al-Quran. Bagus. Mumpung masih hidup, belajar baca Al-Quran. Wah, anak-anak kita jangan sampai dibiarkan tidak bisa baca Al-Quran, karena ketahuilah wahai orang tua, salah satu kewajibanmu menjadi orang tua terhadap anak-anakmu adalah yaitu mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran. Begitu juga wahai suami istrimu, ajarkan mereka bacaan Al-Quran. Karena orang yang fa inna hamalatal Quran, karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad, orang yang memikul Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dia akan berada fi dhilli arshillah, akan berada di bawah naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan selain naungannya, ma'a anbiya'ih wa asfiyaih, dia akan bersama para nabi dan dikumpulkan dengan para aulia. Masya Allah. Maka dari karenanya Pak Bu, anugerah terindah ketika kita punya anak bisa baca Al-Quran. Itu rizki yang luar biasa. Rizki yang luar biasa itu bukan kita diberi rumah yang besar, mobil, motor, baju baru, lah, akan tetapi anugerah yang sangat indah ketika engkau punya anak bisa baca Al-Quran, faham tentang agama. Itu luar biasa. Masya Allah. Kemudian hadis yang berikutnya Abi Musa al-Ash'ari. Ada Ash'ari, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, gala-gala Rasulullah. Ada untuk guru mulia Habib Umar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Itu kemana aja kalau beliau bepergian, yang di samping beliau itu selalu hizib Al-Quran. Jadi kemana aja, perjalanan jauh umpama, hatta di pesawat bilang baca bismillah, juz 2 bismillah. Saya guru supaya hizib Al-Quran itu maksudnya kayak kita tadarus, satu membaca satu mendengarkan. Kalau ada yang hafal Quran ya udah pakai Al-Quran Habib Umar dengan hafalan mana. Sehingga begitu perjalanan mereka. Wa ma'al Quran fi qarani. Masyaallah. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Qur'an, masalul utrujjah. Apa itu utrujjah? Seperti perumpamaan buah utrujjah. Itu kalau diumpamakan seperti burtukol, perumpamaannya aja, perumpamaannya seperti burtukol. Apa itu burtukol? Jeruk. Seperti tufah, seperti apel, seperti syamam, seperti melon atau semangka, seperti itu. Diperumpamakan oleh Rasul seperti buah utrujjah, rihuha thayyib, aromanya wangi, ta'muha thayyib, dan rasanya pun manis. Nah, itu orang mukmin yang baca Al-Qur'an begitu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Nah, orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an seperti at-tamrah. Apa itu at-tamrah? Yaitu kata Nabi Muhammad, la rihalaha, tidak ada aromanya. Coba kurma cium, ada aromanya. Tapi kalau dirasakan manis. Siang-siang lihat lipasnya kayak kurma,
Siang Ramadannya melihat lipas sangka kurma, padahal lipas. Ya Allah. Masya Allah. Mudahan kita diterima aja puasanya. Orang munafik yang baca Al-Quran kama salir raihanah. Nah, orang yang orang yang munafik baca Al-Quran seperti perumpamaan raihanah. Apa itu raihanah? Galarihuha tayyib. Aromanya wangi, tapi rasanya pahit. Seperti apa? Kambang harum tuh. Mawar. Suka makan mawar lah. Batal lah guru puasanya. Mun ditagok. Atau ziarah bawa kembang harum. Rasakan pahit. Ada orang munafik yang baca Al-Quran. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran, dan orang yang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti Hanzalah. Apa itu Hanzalah? Hanzalah itu ibarat kata nang kayak kuaci. Kuaci kayak biji waluh dan sebagainya. Kadada aromanya pahit. Tapi orang mukmin baca Al-Quran wa tayyib. Aromanya tayyib, aromanya wangi, dan rasanya pun manis. Masya Allah. Makanya beda. Apa yang beda? Kenapa? Karena yang keluar Al-Quran. La ilaha illallah. Inilah perumpamaan orang yang mukmin bahwasanya mempunyai derajat tinggi di sisi Allah dan mempunyai kedudukan di sisi manusia. Dan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, dia tayyib indallah wan nas. Tapi orang munafik yang baca Al-Quran secara zahirnya baik, tapi batinnya khabith, busuk. Maka dari karenanya amalkan Al-Quran. Ayo. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. Naam, ada Sayyidina Umar meriwayatkan. Ada Sayyidina Umar itu kalau sudah ganasnya bagaimana sih? Tapi kalau sudah dibacakan Al-Quran, khalas, langsung diam, ternasehati. Ada orang yang menuduh Sayyidina Umar macam-macam, tidak membagikan pembagian dengan adil, mau marah. Sampai ada yang membaca Al-Quran kalau wa'arid anil jahilin, jangan pedulikan orang Jawa, hadza minal jahilin. Udah, Sayyidina Umar ternasehati dengan Al-Quran. La ilaha illallah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat kedudukan seseorang dengan Al-Quran. Seseorang akan terangkat kedudukannya dengan Al-Quran, dan di sisi lain ada lagi sekelompok yang lain, yadh'u bihi akharin. Allah hinakan, Allah rendahkan kedudukannya pun juga dengan Al-Quran. Ketika kau jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidupmu, maka derajatmu akan terangkat. Namun ketika kau jadikan Al-Quran sebagai makmummu, arti makmummu adalah di belakang akalmu, di belakang segala-galanya, maka engkau akan dihinakan oleh Allah. Nah, disinilah rubbatalil Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi dia dikutuk oleh Al-Quran itu sendiri. Dari sini bagaimana Rasul menganjurkan kepada kita untuk benar-benar memahami tentang Al-Quran, begitu juga menghafalkannya serta mengamalkannya. Bukan hanya dibaca, tapi dipahami, diamalkan, dan kalau bisa dihafal. Karena siapapun orang yang berpegang dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukannya. Dan siapapun yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kerugian dunia wal akhirah. Wa hakadha. Makanya biasanya ada pertanyaan, kayak apa dengan Al-Quran yang sudah
lusuh. Al-Quran yang sudah kadakawa ya dimakan gagat. Kayak apa Quran sudah dimakan gagat itu benar? Quran yang sudah kayak apa? Mbah ya, hendak dibiarkan. Wajib kita hormati. Orang haid aja tidak boleh menyentuhnya. Nah, kalau ada Al-Quran yang sudah rusak atau apa, udah lebih baik dibakar. Sampai habis dibakar. Nah, bahkan kulit-kulitnya pun jangan. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran bakal dimuliakan Allah. Siapapun yang terhubung dengan Al-Quran bakal dimuliakan Allah. Bahkan orang dahulu ada, dia buta, makfuf. Dia buta, makfuf, buta. Tapi ketika dia ingin baca Al-Quran, dikembalikan penglihatannya. Dan itu bukan hanya cerita. Ternyata kita lihat ada anak-anak yang apa namanya, berat lisannya untuk berbicara, tapi ketika baca Al-Quran lancar. Subhanallah. Maka dari karenanya, koneksikan diri kita dengan Al-Quran. Ketika kita koneksikan diri kita dengan Al-Quran, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita terkoneksi dengan Al-Quran, bukan hanya anak kita yang mulia, orang tuanya juga bakal mulia. Bukankah Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya anak yang hafal Al-Quran, yang pintar baca Al-Quran, besok bakal memberikan mahkota di atas kepala orang tuanya. Maka dari karenanya, kalau ingin memberikan hadiah terindah buat orang tua, jadikan orang tuamu bangga nantinya besok di negeri akhirat. Jadi dibakar aja, dibakar, kemudian kalau bisa habis itu disiram, hancur udah beratan. Jangan sampai, makanya mengandak Al-Quran jangan sampai di atas Al-Quran ada benda lagi, jangan sampai begitu. Ayo, bismillah, baca terakhir. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. الآناء الساعة. Disinilah hasada, tidak boleh kita iri sama orang lain. Arti iri di sini bukan iri yang tercela, tapi ghibtah. Namanya dalam bahasa tasawufnya adalah ghibtah. Tidak boleh kita itu iri sama orang lain kecuali dengan dua golongan. Nah ini silahkan mau seperti mereka, ini dua golongan. Yang pertama seseorang yang atahullahul Quran. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, artinya bisa baca Al-Quran, fahuwa yagumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia pun di sana apa namanya membaca Al-Quran, menghabiskan waktu dengan Al-Quran siang dan malam. Dan yang kedua, orang yang diberi harta, bukan hanya sekedar diberi harta hendak jualan kayak orang itulah, bukan itu yang kita inginkan, tapi dia berinfak, dia habiskan hartanya siang dan malam. Masya Allah, orangnya pemurah. Orang kaya banyak, orang pemurah dikit. Orang kaya banyak, maka dari karena itu orang kaya yang pemurah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya pemurah dicintai oleh Allah. Dari karenanya as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Pemurah itu, orang yang pemurah itu dicintai Allah meskipun dia orang jahil. Meskipun dia orang yang jahil. Nah ini dua ini yang harus yang kita iri. Masya Allah, habis waktunya dengan bacaan Al-Quran. Karena Rasul bersabda dalam sebuah hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah terbaik umatku adalah baca Al-Quran. Walaupun tidak mengerti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua min ahlil Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله من يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسلف الصوفية المحققين وتابعين بإحسان يوم الدين ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب إلى أرواح المرحوم محمد تدي مختصر بن هجي تتang ثم إلى أرواح من ضاجه وقربه من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.